Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Hari ini saya ingin kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dengan salah satu bagian firman Tuhan dari Amsal. Dan kita akan perhatikan secara khusus Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana firman Tuhan berkata, kalau keangkuhan itu bisa menimbulkan pertengkaran. Kalau kita berbicara tentang keangkuhan, setiap kita mungkin mempunyai pengalaman masing-masing berkaitan dengan hal ini. Misalnya ketika kita berpikir atau ketika kita bersikap dan merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar dan paling tahu akan suatu hal. Lalu kita menutup telinga kita dan kita menutup hati kita dari berbagai saran, dari berbagai nasihat yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita kepada kita. Pengalaman seperti ini tentu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, karena setiap keangkuhan pasti akan mendatangkan sesuatu yang negatif pada akhirnya. Entahkah itu akhirnya kita merasa malu, atau bahkan muncul pertengkaran seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu menyatakan bahwa orang yang mendengarkan nasihat adalah orang yang mempunyai hikmat. Melalui bagian ini, kita diingatkan bahwa orang yang berhikmat itu bersedia membuka telinganya. Mereka juga bersedia membuka hatinya untuk menerima nasihat dari orang lain. Orang yang bersedia mendengarkan nasihat disebut memiliki hikmat, karena nasihat-nasihat yang baik itu bisa membuat kita semakin bijak. Dengan nasihat-nasihat yang kita terima, kita itu akan bisa melihat sesuatu dengan lebih jeli. Lalu kita bisa menilai sesuatu dengan lebih objektif, dan akhirnya kita bisa mempertimbangkan sesuatu dengan lebih matang, sehingga kita bisa bertutur kata, kita bisa bertindak dengan lebih hati-hati. Bahkan, Tuhan pun bisa saja berbicara pada kita melalui sesama kita, lewat nasihat-nasihat yang mereka berikan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan ini, saya mau mengajak setiap kita. Mari kita sama-sama belajar. Kita belajar untuk merendahkan diri kita, untuk bersedia membuka telinga dan hati kita, mendengar, menerima nasihat, khususnya dari orang-orang yang kita tahu kalau mereka tidak akan berbicara untuk menjatuhkan kita. Kalau mereka memberikan nasihat untuk kebaikan kita. Kiranya kita semua bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam menjalani kehidupan ini, sesuai dengan kehendak Tuhan.